Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih membahas tentang kesyirikan yang terjadi dalam hal bertawakal. Seperti telah kita bersama mengaji pada pekan yang lalu, yaitu tentang syirikan yang terjadi karena bertawakal, maka kita masih melanjutkan poin ini. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wal a'mal allati ya'maluha al-'abdu thalathatu aqsam. Usaha yang dilakukan oleh hamba itu ada tiga macam, tiga pembagian. Yang pertama adalah ketaatan yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba, dan Allah menjadikan ketaatan itu sebagai sebab keselamatan baginya dari neraka, serta menjadi sebab ia masuk surga. Hal yang serupa ini wajib dilakukannya dengan disertai tetap bertawakal kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menunaikan kewajiban ini. Karena sungguhnya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah kehendaki niscaya akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak mungkin terjadi. Dan barang siapa yang meremehkan sesuatu dari perkara yang tersebut, melalaikannya, tidak memperdulikannya, maka ia berhak untuk disiksa, dihukum di dunia dan juga di akhirat. Di dunia sebagai sebuah takdir, ketetapan takdir kauni, dan di akhirat karena ketetapan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang tidak menunaikan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ancaman siksa di akhirat. Yusuf bin Asbat berkata, dikatakan yakni kepada seseorang oleh Yusuf bin Asbat, i'mal amala rajulin la yunjihi illa amaluh. Beramallah engkau, dikatakan kepada Yusuf bin Asbat. Oh, ini yang berkata Yusuf bin Asbat. Ada yang berkata, beramallah engkau amalan dari seseorang yang tidak dapat menyelamatkan dirinya kecuali usahanya tersebut. Beramallah dengan suatu amal, beramallah dengan amalan seseorang yang dia tidak mungkin dapat selamat kecuali dengan amalan tersebut. Maknanya beramallah seperti orang yang memang dia berkeyakinan bahwa bila dia tidak melakukannya dia tidak selamat. Seperti misal orang berada di tengah lautan, berada di sebuah perahu yang terombang-ambing. Apa yang harus dia lakukan untuk dia selamat? Dia akan melakukan segala cara mengatasi badai, mengatasi gelombang air, sehingga dia bisa selamat dari kepungan ombak yang begitu besar dan angin yang mengerikan, hujan, badai dan sebagainya. Nah, di sini artinya apa? Bertawakal tidak meniadakan, menghilangkan atau berlawanan dengan usaha. Orang yang pada kondisi seperti itu, dia akan berusaha sekuat tenaga, segala cara akan dia lakukan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Maka itulah yang dikatakan oleh Yusuf bin Asbat, beramallah kamu seperti amalan orang yang tidak mungkin dapat selamat kecuali dengan melakukan hal tersebut, yaitu melakukan segala cara untuk bisa selamat. Kalau kita ingin bisa menghidupi diri kita
maka kita megangi prinsip pertama ini. Namun ini tidak berdiri sendiri secara mutlak. Ini bergandengan dengan kalimat berikutnya, wa tawakkula rajulin la yusibuhu illa ma kutibalahu. Namun ketika beramal dengan segala cara yang dia meyakini bahwa inilah salah satu cara untuk bisa menyelamatkan dirinya dari mara bahaya, tetap dia bertawakal kepada Allah. Diperintahkan untuk bertawakal seperti tawakalnya berserah dirinya seseorang lelaki yang la yusibuhu illa ma katabalahu, yang dia tahu bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menimpa dirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan akan menimpa dirinya. Maknanya dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan dirinya dari mara bahaya yang akan menimpanya, dengan tetap meyakini bahwa keselamatan ataupun akhir dari kebinasaan dirinya semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berserah diri, ya Allah, hanya kepada Engkau kami berserah diri, meminta pertolonganmu. Segala amal, upaya dan usaha yang dia lakukan itu tidak berdiri sendiri secara mutlak, namun berkaitan dengan, yaitu dengan sikap bergantungnya dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketaatan yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba agar dikerjakan, dan Allah menjadikan perbuatan itu sebagai sebab bagi keselamatannya, seperti menjalankan sholat, menjalankan ketaatan sholat, puasa. Ini ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah agar kita mengerjakan, dan itu menjadi sebab jalan keselamatan kita dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka demikian pula kita beramal dengan amalan yang akan menyelamatkan kita dari neraka, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Namun dibarengi dengan bertawakal, berserah diri. Artinya kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti menjalankan sholat 5 waktu pada waktunya dengan berjamaah, kecuali kalau ditolong oleh Allah. Kita tetap berusaha, namun kita yakin bila Allah menghendaki lain tidak akan bisa terjadi. Semisal ketika mau berangkat motor ternyata bocor banyak. Nah, ini di luar kemampuan kita. Masya Allah kana wa malam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi ketika itu tidak boleh kemudian kita kecewa, marah dan sebagainya, karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hindari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Apabila aku sudah menetapkan suatu ketetapan takdir, maka sungguhnya takdirku ini tidak bisa ditolak, yaitu takdir kauni. Perintah sholatnya berjamaah takdir syar'i. Kita diperintahkan dan kita berusaha menjalankannya dengan segala kemampuan kita. Namun bila kita berhadapan dengan takdir kauni, maka kita semua kembalikan kepada Allah, dan kita yakin bahwa apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi, dan itulah yang terbaik. Dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi, dan itulah yang terbaik ketika kita ridho dan menerimanya. Wasani, yaitu amalan yang kedua, ma'ajrallahu al-'adata bihi fid dunya wa amara ibadahu bi ta'atihi kal akli indal ju' wa syurbi indal 'atsyi wal istidlali minal harri wat tadfi'ati minal burdi. Yaitu hal-hal yang diperintahkan, hal-hal yang diberlakukan oleh Allah menurut hukum kebiasaan di dunia ini. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk mengikutinya, untuk menjalankannya. Itu seperti apa? Kalau kita lapar, tentu kita harus makan. Kita haus, kita minum. Kita artinya diperintahkan untuk mencari naungan ketika panas. Atau juga kita ketika merasa panas, terdorong dari diri kita menjadi kebiasaan bagi hati kita untuk mencari yang bisa mendinginkan kita. Misal masuk ke ruangan yang ber-AC, ataupun kita menyalakan kipas angin, atau berkipasan dengan sesuatu yang bisa
mengeluarkan angin sehingga menghilangkan rasa panas. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Kita nggak bisa bertawakal misalnya dengan mengatakan, ya Allah, saya pokoknya tidak mau mengambil nasi, saya hanya bergantung kepadamu, ya Allah kenyangkan hamba. Nggak bisa. Kita berdoa dengan melakukan seperti ini, melakukan kebodohan. Atau juga sebaliknya berdoanya, ya Allah, terserah, saya serahkan diriku kepadamu. Kalau memang aku harus lapar, biarlah aku lapar. Kalau aku kenyang, maka engkau lah yang tahu bagaimana supaya aku kenyang. Tidak mungkin. Ini bukan tawakal, tapi ini justru keputusasaan. Tidak menunjukkan rasa tawakal. Akan tetapi bagi hamba dalam kondisi ini menjalankan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di dalam hidupan kita, ya melakukan apa yang menjadi sarana untuk terwujudnya harapan kita, maka kita wajib mengikuti sebab-sebab. Barang siapa yang meremehkan sebab sehingga membahayakan dirinya ketika dia tidak mau melakukannya padahal dia mampu untuk menggunakannya, maka dia telah berbuat melampaui batas dan dia termasuk orang yang berhak untuk dihukum. Jadi dia tahu bahwa kalau tidak makan itu akan lapar dan akan menyebabkan dirinya sakit, tapi dia tidak mau makan. Saya pokoknya terserah. Ada juga saya lihat ada beberapa orang yang sampai membawa anaknya seperti itu, dibawa anaknya, dia pakai kemana saja jalan kaki, tidak mau naik kendaraan pada anaknya dalam kesusahan, kepayahan. Dia berjalan terus menuju satu masjid lain, nanti diistirahat di situ, kemudian bangkit lagi terus, tidak mau, padahal tidak punya uang, tidak mau makan, disuruh menahan anaknya. Atau padahal dia punya uang untuk membeli itu, tapi dia tidak lakukan itu. Atau dia hanya membatasi satu hari hanya makan sekali sedikit, padahal dia bisa membeli lebih. Maka semua ini termasuk perbuatan mufrid, perbuatan sembrono. Dan orang yang seperti ini berhak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kekuatan kepada sebagian hambanya untuk bertahan pada hal-hal kondisi seperti itu. Seperti ada seorang yang memiliki kekuatan fisik yang lebih sehingga dia mampu mengangkat barang yang lebih berat daripada saudaranya yang fisiknya lebih lemah. Sehingga ada sebagian memang yang diberi kekuatan yang lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Kita kadang-kadang melihat orang-orang desa sudah mikul barang berat di karung, jalan tidak naik kendaraan, dan jalannya mendaki lewat perbukitan. Pagi berangkat sampai sana siang, nanti di perkotaan dia jual barang-barang itu, pulang dia belanjaan lagi, dia pikul lagi sampai rumah sore, dan badannya tetap tegap. Bahkan kadang-kadang itu yang melakukan seperti itu bukan anak-anak lagi, bukan remaja, bukan pemuda, tapi orang yang sudah tua, yang mungkin umurnya sudah di atas 60. Subhanallah. Maka ini maknanya memang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan, kekuatan lebih pada sebagian hambanya yang tidak Allah berikan kepada sebagian yang lainnya. Dan ini bukan sesuatu yang menyalahi daripada tawakal dan menyalahi daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang itu melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi kemampuannya, maka yang demikian itu, ya ini kondisi yang dimampu dirinya, kondisi seperti itu tidak berdosa dan tidak memberatkan diri. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau biasa berpuasa menyambung puasanya, wisol. Namun beliau melarang para sahabat beliau untuk melakukan puasa wisol. Kenapa? Alasannya beliau mengatakan, inni lastu kahayatikum. Aku ini nggak seperti kalian. Kondisiku berbeda dengan kalian. Ini ut'amu wa usqa. Aku ini diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Ut'am wa usqa. Sehingga berbeda. Ketika sahabat mencoba untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu pada hari pertama mungkin mereka mampu menyambung dengan hari kedua, namun di hari ketiga mereka sudah semakin lemah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tegap. Kenapa? Artinya bahwa Nabi diberi kekuatan lebih
atas sahabat-sahabatnya di dalam berpuasa meskipun beliau menyambung. Maka Allah membolehkan bagi nabinya untuk berpuasa menyambung, wisol namanya, dan Nabi melarang umatnya untuk melakukan puasa wisol yang dilakukan oleh beliau. Sama juga Allah mengizinkan nabinya untuk menikah lebih dari 4 sampai 9. Dan Nabi SAW karena mampu, baik secara fisik, mental itu mampu, atau juga biologis beliau mampu, kekuatan beliau diberi oleh Allah lebih dari umatnya. Mungkin ada umatnya yang mungkin 1-2 orang mampu melakukan itu, tapi hanya mungkin secara biologis saja, namun secara psikologis ataupun secara mental dia tidak mampu. Artinya apa? Dia tidak mampu membagi keadilan bagi istri-istrinya yang lebih dari 4, 5, 6, 7 misalnya. Kalau ada 1-2 meskipun dia mampu dan bisa membahagiakan istrinya, seperti yang terjadi, ada yang seorang yang dia punya istri 11 sampai anaknya puluhan, ini bukan berarti kemudian dia dibolehkan, dibenarkan, karena ketetapan hukum syariat telah membatasi hanya sampai 4. Sebagaimana di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Ghailan. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenarkan atau yang membatasi poligami hanya dengan 4 istri saja, maka Nabi SAW memanggil Ghailan dan memerintahkan Ghailan untuk menceraikan yang 6 dan mempertahankan yang 4. Karena sebuah konsekuensi hukum syariat yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dirubah. Maka bila ada orang yang melakukan lebih dari 4 dengan alasan saya mampu, maka ini tidak bersandar karena telah ada ketetapan hukum. Yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang memang tidak ada ketetapan hukum, maka manusia diperintahkan sesuai dengan kondisinya. Seperti seorang yang ia melaksanakan sholat malam, dia mampunya yakni hanya 1 jam sholatnya, itulah yang dia lakukan. Ada orang yang dia berusaha memaksakan diri sepanjang malam, maka Nabi larang. Ketika ada orang yang datang kepada istri Nabi, 3 orang yang dia mengatakan, ya Rasulullah, tanya kepada Aisyah bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Diceritakannya kalau sholat malam begini, kalau puasa begini, beliau terhadap istrinya sangat tahan diri dan sebagainya, segala macam. Maka sang pemuda-pemuda ini mengatakan, kalau begitu saya tidak akan pernah tidur malam, saya akan seperti Rasulullah SAW akan melek terus. Yang lain mengatakan, kalau begitu saya tidak akan pernah berhenti berpuasa sepanjang hidup saya terus akan berpuasa kecuali hari-hari yang diharamkan tentunya. Yang lain lagi mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita, hidup saya akan saya abdikan untuk Allah. Ini bukan sesuatu hal yang dibenarkan oleh Nabi, meskipun itu keinginan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menentang syariat dan di luar kemampuan manusia untuk melakukan yang demikian itu. Mungkin di saat awal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia mampu, namun selanjutnya dia akan merasa keberatan. Ketika ada seorang putra sahabat dan juga sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang setiap hari berpuasa, tidak pernah berhenti kecuali di hari yang diharamkan saja, puasa terus, sampai ayahnya melihatnya kurus, istrinya nggak terurus, karena malamnya juga dia bangun malam, setiap hari menghatamkan Quran. Bayangkan, setiap hari menghatamkan Quran, puasa sepanjang harinya, bangun malam juga, sehingga udah istrinya nggak keurus, dirinya nggak keurus, sampai Amr bin As radhiyallahu ta'ala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal putranya ini, sampai Nabi akhirnya memanggilnya, melarangnya. Namun dia masih membantah, menginginkan, ya Rasulullah, saya masih mampu setiap hari berpuasa. Sudahlah, kau berpuasa sehari puasa, berpuasa pertama kali diperintahkan sebulan 3 kali saja. Enggak, Allah, ya Rasulullah, saya mampu berpuasa setiap hari. Ya sudah, kau puasa Senin Kamis. Saya masih mampu ya Rasulullah untuk puasa setiap hari. Ya sudah, kau berpuasa, tidak boleh kau tambahkan sehari puasa sehari buka, yaitu puasa Daud. Namun sahabat ini masih mengatakan, saya mampu berpuasa. Dikatakan oleh Nabi SAW, sungguh engkau suatu hari akan mendapati dirimu lemah, artinya tidak mampu untuk melakukan itu, dan engkau akan merasa menurun beribadahnya. Lihat, karena biasanya dia berpuasa setiap hari, ketika dia semakin menua kemudian dia menurun, maka berarti
tingkat ibadahnya menurun, dan itu menjadi sesuatu yang kurang baik, meskipun tidak tercela tapi kurang baik. Namun beliau masih tetap bersyukur dengan itu. Kemudian Nabi mengatakan juga tentang bacaan Quran, kalau kau baca Quran sebulan sekali lah hatam. Ya Rasulullah, saya masih mampu untuk menghatamkan setiap hari sekali. Kemudian ya sudah setengah bulan sekali atau seminggu sekali, sampai 5 hari sekali. Akhirnya ujungnya Nabi, kau tidak boleh hatam kurang dari 3 hari. Artinya maksimal engkau menghatamkan Quran 3 hari sekali, karena sungguhnya orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, maknanya 2 hari sekali, 1 hari sekali, dia tidak bisa menghayati kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran tersebut, sehingga Nabi SAW melarangnya. Dan inilah yang kemudian diamalkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala ini jangan sampai yang membebani diri atau mengakibatkan dirinya menjadi lemah. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang bersafar untuk berbuka di dalam safar, atau Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan orang yang musafir untuk tidak berpuasa, dan bahkan mengqashar dan menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya, yang 4 rakaat dijadikan menjadi 2 rakaat. Ini tidak menghilangkan dari keutamaan sholat itu sendiri dan tidak mengurangi dari pahala ketika dia mengqashar sholat dan menjamaknya, karena ini adalah ketetapan dari syariat. Maka ini termasuk bahwa orang yang melakukan sesuatu, tapi orang melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya dan tidak bertentangan dengan kekuatan dirinya, maka tidak mengapa dia melakukan sesuatu yang memang dibolehkan lebih dari hal itu. Seperti qiyamul lail, kadang dia malam bangunnya setengah malam, artinya setengah malam itu dia habiskan untuk ibadah, atau 2/3 malamnya dia habiskan untuk ibadah. Bila itu sekali 2 kali dan itu sesuatu yang dia mampu, maka tidak mengapa. Namun kalau dia memaksakan sampai akhirnya sakit, maka yang demikian ini tidak diperintahkan oleh syariat, oleh agama. Amalan yang bagian ketiga yaitu ma'ajrallahu al-'adata bihi fid dunya fil 'amil aghlab, yaitu kata Ibnu Rajab rahimahullah, hal-hal yang biasa berlaku di dunia ini secara umum. Hal-hal yang berlaku secara umum itu ya diantaranya di sini tadi termasuk berpuasa tidak boleh sampai melebihi dari batas kemampuannya. Orang itu berpuasa itu bagus, namun dia memaksakan diri harus berpuasa setiap hari sampai dirinya lemah dan segala macam, maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan, justru maka menjadi tercela. Yakni hal-hal kebiasaan yang diberlakukan oleh Allah di kehidupan dunia ini secara umum. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu masih perkataan Ibnu Rajab rahimahullah. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Ahlul Yaman, nah ini Ahlul Yaman, ini sebuah contoh, mereka adalah orang-orang yang suka berhaji tapi tidak membawa perbekalan. Mereka berangkat haji tapi mereka tidak bawa perbekalan, dan mereka selalu bersemboyan mengatakan nahnu mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang selalu bertawakal. Artinya kami tidak berbekal pun kami akan bisa sampai di Masjidil Haram, bisa sampai menunaikan ibadah haji. Fayahujjun, maka mereka pun berhaji. Fayatuna Makkah, mereka datang sampai kota Makkah. Namun apa akibatnya? Fayas'alunan nasa, akhirnya mereka meminta-minta kepada manusia. Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, maka berbekallah kalian dengan, yakni untuk beribadah haji kalian dengan harta kalian, dan sebaik-baik perbekalan yang tidak boleh kalian lupakan untuk selalu ada adalah takwallah, yaitu bertakwa kepada Allah.
Sebaik-baik bekal itu takwa Allah, namun bukan berarti hanya dengan takwa Allah saja dan tidak berbekal dengan materi. Sehingga orang yang seperti ini kadang ibadahnya menjadi nilainya bisa jadi riya. Orang mungkin seperti dari Indonesia berangkat ke Masjidil Haram atau ke Saudi dengan memakai kendaraan roda 2. Nah, ini kadang-kadang akhirnya hanya ingin supaya dipuji, masuk ke apa itu rekod-rekod dunia itu. Apa? Witness record, apa-apa book Guinness record, apalagi pokoknya semacam itulah. Ini kan unsurnya sudah bukan lillah, tapi unsurnya riya, unsurnya ingin dipuji, dan itu suatu hal yang juga pernah orang-orang yang artinya masih dekat dengan Pekalongan, orang Wonopringgo atau Kedonguni, saya tidak tahu itu, yang dia mencoba berangkat ibadah haji dengan berjalan kaki, sampai, tapi kan ini memayahkan diri itu. Dan dia tentu akhirnya makan berhenti, minta disantuni, minta nginep di tempat minta izin untuk nginep. Akhirnya sampai di Mekah 1 tahun persis. Hal serupa ini juga bukan sesuatu yang lazim. Sekarang juga lagi ngetren bersepeda. Ya, bersepeda itu sesuatu yang baik, menyehatkan, berkeliling kota, keliling daerah. Namun kalau sudah menjadi kecanduan juga sesuatu yang tidak betul, sehingga melupakan kewajiban rumah tangga. Ada yang sampai dari Pekalongan ke Cirebon, ke Jakarta dengan bersepeda. Nah, ini sudah berlebihan dan sesuatu yang tidak disukai oleh agama. Karena apa? Tidak selazimnya, kecuali memang mungkin orang-orang dulu yang hidupnya belum memiliki fasilitas seperti zaman sekarang. Seperti orang tua kita dulu ketika dikejar para penjajah, mereka masuk gua, makan seadanya, karena memang kondisi memaksa mereka untuk bersikap demikian. Sementara ini dia uangnya banyak, mampu, sepedanya aja bisa sama dengan harga mobil. Iya kan, minimal paling tidak mendekati harga motor lah, atau bahkan mungkin ada yang menilai harganya seperti harga mobil. Ini, tapi dia memaksakan diri dengan tenaga. Mungkin dia mampu, namun kemampuan dia, saya yakin tidak akan bisa dilakukan setiap hari. Paling sekali, 2 kali. Dan apa akibat yang muncul di dalam dirinya? Kebanggaan, ujub, akhirnya sum'ah, riya, dan sebagainya. Yang itu semua akhirnya tidak memberi faedah apapun bagi dirinya. Tetap bersepeda itu sesuatu yang mubah, namun bila dilakukan secara berlebih-lebihan, maka ini menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan, dan itu menjadi hal yang tercela. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang orang yang tidak bekerja, dia nganggur, walayak tasib, dan dia tidak berusaha sama sekali, tidak bekerja kepada orang lain dan tidak melakukan aktivitas apapun untuk menghasilkan kehidupan. Dan dia berkata, selalu mengatakan, tawakaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Kamu kerja, nanti kalau rezeki datang, dia akan datang sendiri. Ini ada orang yang seperti ini, bukan tidak ada. Rezeki sudah diatur sama Allah. Betul, rezeki sudah diatur oleh Allah, tapi ada perintah dari Allah untuk tetap mencari rezeki. Makanya dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, talabul halali wajibun. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Di sini wajibnya bukan mencari rezeki halalnya, tetapi juga berusaha mencari rezeki itu termasuk perkara yang wajib. Apa yang kita mampu? Soal hasil, itu tawakal. Hasilnya berapa, itu tawakal. Itu sudah ketentuan Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah sediakan untuk kita.
Makanya Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, bertebaranlah kalian, menyebar, dan carilah karunia rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika orang ini mengatakan tawakaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah? Beliau mengatakan yambagi linnasi kulluhum yatawakkaluna 'ala Allah. Semua orang wajib bertawakal kepada Allah, kata Imam Ahmad. Semua orang. Artinya tidak hanya kamu saja yang bertawakal kepada Allah, mereka yang bekerja juga bertawakal kepada Allah, mereka yang berusaha mereka juga bertawakal kepada Allah, mereka yang yang mereka mencari rezeki, mereka itu juga bertawakal kepada Allah. Walakin yu'awiduna ala anfusihim bil kasbi. Akan tetapi mereka tetap memaksa diri mereka, artinya membiasakan diri mereka untuk mencari penghasilan bagi kehidupan mereka. Para nabi waqad kanal anbiya yu'ajjiruna anfusahum. Bahkan para nabi terdahulu mereka bekerja menjual jasa tenaga diri mereka. Nabi Musa alaihissalatu wassalam hidup di zamannya Nabi Syuaib. Beliau bekerja kepada Nabi Syuaib. Berapa tahun? 10 tahun. 8 tahun untuk membayar apa? Mahar karena dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib, dan yang 2 tahun adalah sebagai tatawuan, sebagai imbuhan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan beliau menerima upah. Dan juga para nabi lain mereka mengembala. Nabi SAW bersabda, ma min nabiyin, tidak ada seorang nabi pun illa waqad yar'al waqad ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pernah mengembala. Dan Nabi SAW beliau juga mengembalakan kambing untuk kaum satu kaum di tanah Arab, yang dibayar dengan apa? Ya, dengan sekerat roti, hanya untuk mendapat sekerat roti. Demikian pula para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka yu'ajjiruna anfusahum, menjual jasa dengan diri mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengambilkan air untuk seorang wanita Yahudi dengan diberi upah beberapa kerat roti, sekerat atau setengah kerat roti. Untuk bisa mendapatkan itu beliau bekerja. Dan itu bukan sesuatu yang terhina, dan bukan dikatakan pekerjaan-pekerjaan rendahan. Salah. Pekerjaan rendahan itu orang yang bekerja menghasilkan dengan cara yang haram, itu rendahan. Jadi bukan orang yang bekerja dengan cara yang halal. Bahkan hanya memunguti kayu bakar di hutan, kemudian dia menjualnya di pasar untuk bisa membeli bahan penghidupan bagi keluarga dan dirinya, itu lebih mulia. Jadi tidak ada sesuatu yang hina selama sesuatu itu halal. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjir nafsah. Nabi sendiri juga berdagang, artinya menjual diri beliau, tenaga, menjual jasa bagi diri beliau. Wa Abu Bakar wa Umar, demikian pula Abu Bakar, Umar. Walam yaqulu, dan mereka tidak ada yang mengatakan naq'udu hatta yarzuqana Allah, kami duduk biar Allah saja yang merezeki kami. Kami duduk di sini dan terserah Allah memberi rezeki kepada kami atau tidak, sampai Allah memberi rezeki kepada kami. Tidak ada seorang pun dari para nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang melakukan hal yang demikian itu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah yang kita bacakan tadi, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia rezeki dari Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadisnya Anas. Qala, itu selesai itu. Ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadisnya Anas, beliau berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, a'kiluha wa tawakkal au utlikuha wa tawakkal. Ketika beliau datang membawa unta, ya Rasulullah, ini saya ikat atau saya lepaskan dan saya bertawakal kepada Allah.
Jawab Nabi SAW, i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. I'qilha wa tawakkal. Cancang dulu, ikat dulu untamu. Kemudian setelah itu bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Kita punya kendaraan, baru beli kendaraannya Moge Harley Davidson. Kita parkir di depan, bukan hotel. Saya bertawakal kepada Allah, kunci ditaruh aja, ditinggal situ, nempel. Sudah, saya sebentar aja, paling saya cuman mau pesen kamar, habis itu mau keluar. Balik lagi motor sudah nggak ada. Ini bukan tawakal. Ini bukan tawakal. Standarkan, dikunci. Bahkan kunci yang mungkin tidak memungkinkan bagi seseorang untuk bisa membukanya, misal dengan rantai misal. Dan itu sesuatu yang disyariatkan dan bukan sikap berlebih-lebihan. Orang yang justru bersikap itu sembrono, itu yaitu orang yang dia mengabaikan hal-hal yang sudah menjadi tuntutan di dalam hidup. Tuntutan di dalam hidup seperti ini. Ini kata dalam masalah tawakal ini banyak perkara yang kadang orang salah memahaminya. Wa hadza kullu isyaratun ila anna tawakkula la yunafil ityan bil asbabil mubahah. Dalil-dalil semua ini yang disebutkan dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, dari perkataan Imam Ahmad di atas, dan juga ayat-ayat Quran dari Ibnu Abbas dan sebagainya. Ini semua menjadi dalil, menjadi isyarat bahwa sungguhnya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah itu tidak bertentangan dengan melakukan hal-hal yang sifatnya mubah sebagai sebuah sebab. Mencari sebab yang mubah itu bukan terlarang. Orang sakit boleh berobat, boleh berobat. Dia boleh tidak berobat bila dipandang tidak membahayakan dirinya. Namun bila akan membahayakan dirinya, dia juga wajib untuk mencari kesembuhan. Seperti misalnya dia tidak bisa beribadah dan tidak bisa menunaikan perintah Allah. Atau orang juga berjalan, dia menyeberang jalan, ya harus tengok-tengoklah. Jalannya rame, dia asal nyeberang, tawakal tu ala Allah, tawakal tu ala Allah, tawakal tu ala Allah, tabrak itu salah. Dan dia tidak bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah tetap memberlakukan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu hukum-hukum alam, hukum kebiasaan yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Kita tengok kanan, kita tengok kiri, sepi, kita jalan maju dengan tenang, dengan artinya waspada. Nah, itu seperti itu. Bal qad yakunu jam'uha afdal. Maka kadang-kadang menggabungkan antara tawakal dan usaha itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Kita boleh punya planning dalam mau usaha, itu boleh punya planning sematang-matangnya. Kita sudah perkirakan modal saya segini, saya ada di posisi ini, artinya saya buka usaha di ini dengan modal sekian ini, keuntungan yang mungkin estimasi keuntungan saya adalah sekian, atau omset saya setiap hari mungkin antara sekian sampai sekian. Ini dan sebagainya sudah disiapkan. Nah, setelah itu bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita jalankan sesuai dengan rencana kita dan kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Kalau kemudian hasilnya di luar dugaan kita, yaitu rugi, hadza min qadarillah. Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita, waduh ini kok kurang ini saya ini. Bukan. Semua itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh mengeluh di dalam menjalani dan menghadapi segala cobaan dan ujian. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bertemu dengan sekelompok orang ahlul Yaman. Ini yang suka bertawakal dengan bepergian tanpa berbekal. Lalu Umar ibn Khattab bertanya kepada mereka, "Man antum? Siapa sih kalian ini?" Faqalu, mereka mengatakan, "Nahnul mutawakkilun," karena mereka sudah terkenal suka bertawakal, sehingga mereka tidak menyatakan kami dari penduduk Yaman, tapi mereka mengatakan nahnul mutawakkilun, kami orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Qala, Umar berkata radhiyallahu ta'ala, "Bal antumul mutaakkilun," bahkan kalian ini yang makannya bergantung kepada orang lain, bukan bergantung kepada Allah. Innamal mutawakkil,
Sungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah yang hakiki adalah alladzi yulqi hubbahu fil ardi wa yatawakkalu 'ala Allah, yaitu orang yang ia yulqi habbahu fil ardi wa yatawakkalu 'ala Allah, dia menebar benihnya di tanah kemudian dia bertawakal kepada Allah, menggabungkan antara usaha dan bersandar kepada Allah. Dia tetap menanam, melakukan penanaman benih-benih di sawahnya, di ladangnya, dia sirami tiap hari, dia kontrol, dia perbaiki, dan dia tawakal hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasilnya baik, walhamdulillah, satu berarti usahanya berhasil. Tapi yang harus kita ingat, itu usaha berhasil bukan karena kesuksesan diri kita, tetapi itu mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang harus selalu dipegangi. Kemudian masuki yakni bagian yang keempat dari syirik akbar, termasuk syirik besar. Hingga maknanya kesimpulannya di dalam tawakal, bila kita bertawakal kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang seharusnya hanya diserahkan kepada Allah, maka berarti dia telah terjatuh kepada kesyirikan akbar karena bertawakal kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang boleh disandari, seperti meminta kesembuhan dari penyakit, meminta kelapangan rezeki, itu harus hanya kepada Allah, tidak boleh hanya kepada selain Allah. Kemudian di dalam ketaatan, syirik dalam ketaatan, perlu kita ketahui, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, yakni dengan taufiknya, bahwa termasuk perbuatan syirik akbar, yaitu ketika orang mentaati ulama dan mentaati pemimpin umara dalam hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Dalam hal apa? Ketika para ulama menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kita mentaati ulama ini, maka kita telah terjatuh kepada kesyirikan. Atau ketika kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ini sama juga kita telah menyekutukan Allah, berbuat syirik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah mengharamkannya, namun karena kita melihat para ulama, para pemimpin menghalalkannya, maka kita ikut menghalalkan. Maka ini berarti kita menyembah kepada ulama, kepada umara. Maka walhamdulillah, kemarin apapun motif dan apapun ketika keluar peraturan presiden yang melegalkan usaha miras, ya, kemudian para ulama tidak diam, alhamdulillah, mereka ikut menentang dari semua arah, berusaha untuk mengingkarinya, sampai akhirnya alhamdulillah Bapak Presiden mencabut keputusannya itu. Apakah total apa enggak, wallahu taala alam. Yang terpenting bahwa itu sudah dicabut, sehingga kita tidak membenarkan sikap Bapak Presiden yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan kita menolak, tidak mentaati Bapak Presiden. Wa syukru lillah, Bapak Presidenlah yang kemudian mengikuti kita, entah karena terpaksa atau sukarela, atau karena memang benar itu yang dipandang terbaik. Wallahu taala alam. Akan tetapi di sini bahwa dengan sikap seperti itulah kita terhindar dari kesyirikan di dalam ketaatan. Apa dalil yang menunjukkan bahwa taat kepada pemimpin, taat kepada ulama dalam hal yang bertentangan dengan hukum Allah itu syirik? Perhatikan ayat ini, surat At-Taubah ayat 31. Surat Taubah ayat 31, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara, secara umum mereka terbiasa atau sudah menjadi kebiasaan mereka, yaitu menjadikan ahbar, para ulama mereka,
para pendeta mereka dan juga ruhban ini rahib-rahib mereka, yaitu orang-orang ahli ibadah mereka, arbabam min dunillah, mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan lain selain daripada Allah. Mereka jadikan sesembahan-sesembahan lain selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, juga orang-orang Nasara, mereka ini menjadikan Al-Masih putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka angkat, mereka jadikan sebagai anak Allah, sehingga mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan lain selain daripada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha ya'budu ilahan wahidan. Padahal mereka ahlul kitab, juga umat-umat terdahulu sampai dengan umat yang termasuk setelah Nabi SAW, mereka semua diperintahkan untuk hanya menyembah kepada sesembahan yang satu, ilahan wahidan, la ilaha illahu, yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Mereka mempersekutukan apa? Allah maha suci. Segala tuduhan, segala perbuatan mereka mempersekutukan Allah tidak mengurangi keesaan dan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua sifat dan nama-nama. Dalam sebuah hadis yang sahih, ini berkaitan dengan ayat ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat di atas, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ketika Nabi membacakan ayat ini kepada atau di hadapan Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i ini seorang yang dulunya beragama Nasrani dan dia taat di dalam beragama Nasrani, kemudian masuk di dalam agama Islam. Maka berkatalah Adi bin Hatim yang mendengarkan Nabi membaca ayat ini, yang beliau sangat paham. Di sini beliau paham, ngerti sekali apa yang dimaksudkan oleh Allah, yakni bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani suka menyembah suka menyembah ulama dan pendetanya atau rahib-rahibnya. Maka berkata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Kami nggak pernah menyembah ulama kami nggak pernah menyembah orang-orang yang ahli ibadah di tengah kami, orang-orang ahli ibadah di tengah kami. Qala, maka Nabi menjelaskan, menerangkan, menafsirkan ayat ini, maksud daripada firman Allah di atas surat At-Taubah ayat 31. Alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahum. Bukankah pendeta-pendeta kalian, ulama-ulama kalian, orang-orang yang ahli ibadah kalian, mereka suka atau mereka biasa menghalalkan untuk kalian apa yang diharamkan oleh Allah, maka kalian pun menghalalkannya juga? Dan bukankah mereka, pendeta kalian dan ulama-ulama kalian serta orang-orang ahli ibadah kalian, suka mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, dan kalian pun ikut mengharamkan, mentaati, mengikuti, yaitu sikap mereka yang mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah? Apa jawaban Adi bin Hatim At-Ta'i? Qala bala, kalau itu benar ya Rasulullah, benar bahwa pendeta kami menghalalkan yang diharamkan Allah, kami juga menghalalkan. Bahwa pendeta kami mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kami pun mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah arti mereka menyembah kepada pendeta dan orang-orang solehnya. Jadi menyembah ini tidak harus sujud, tidak harus ruku, akan tetapi melakukan perbuatan yang semestinya itu menjadi kewenangan Allah, tapi diikuti yang mengikuti kepada selain Allah, yang bertentangan dengan
kemestian yang harus dilakukan oleh Allah, maka itu termasuk menyembahnya. Seperti para ulama, para pendeta, para orang-orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah belum tentu dia orang soleh. Ahli ibadah artinya banyak ibadahnya, namun bila ibadahnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah, syariat Allah, maka tidak diterima ibadahnya. Dikatakan ahli ibadah ar-rahban ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka berarti beribadah banyak tetapi melakukan banyak kebid'ahan dalam ibadahnya, yaitu dengan apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan untuk berbuat bid'ah, mereka menghalalkan, kemudian orang-orang mengikutinya, maka mereka hakikatnya dalam hal ini telah menyembah selain Allah Azza wa Jalla, menyembah para ulamanya, para pendetanya, para rahibnya, ahli ibadahnya. Dan itulah yang diterangkan oleh Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga selain beliau, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi SAW beliau telah menafsirkan di dalam ayat ini, dengan hadisnya, dengan sabda beliau, menafsirkan ayat ini dengan sabdanya bahwa menjadikan para pendeta dan ahli ibadah atau orang-orang ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu tidak berarti harus rukuk dan sujud. Akan tetapi maknanya adalah bentuk mentaati mereka dalam merubah hukum Allah, mengganti syariat Allah. Itu sudah berarti termasuk menyembah mereka, menghalalkan, mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini juga berarti menyembah, dan ini dianggap sebagai ibadah kepada mereka dan tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan para pendeta dan para ulama ini sebagai sekutu-sekutu bagi Allah di dalam penetapan syariat dan dalam pembuatan syariat. Karena yang berhak menetapkan sebuah syariat itu hanya Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah utusan Allah, hanya menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Buktinya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Najm. Allah berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari dirinya sendiri, dari kemauan sendiri, keinginan sendiri, inisiatif sendiri, tidak. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan berkaitan dengan syariat-syariat Allah, dengan syariat agama, semua itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau sampaikan kepada umat. Jadi yang berhak menetapkan syariat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi adalah Rasul, utusan, juru bicara. Maka Nabi tidak menetapkan syariat kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala, maka daripada itu, barang siapa yang mentaati para pemimpin, para ulama, para ahli ibadah di dalam perkara-perkara yang telah disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 31 di atas, yaitu dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka ia berarti telah menjadikan mereka, para ulamanya, para ahli ibadahnya, sebagai sekutu bagi Allah di dalam penetapan syariat, di dalam penghalalan dan di dalam pengharaman. Dan ini termasuk ke dalam makna syirik akbar. Bersandar kepada apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 31 di sini yang Allah menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Dan mereka manusia, baik orang Yahudi, Nasrani maupun kaum muslimin maupun Majusi,
maupun Sobi'ah dan lainnya semua manusia tidak diperintah kecuali untuk menyembah sesembahan yang esa, yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia Allah. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifati. Mereka mensifati Allah dengan berbagai hal yang jelek buruk, maka mereka semua terjatuh ke dalam kesyirikan. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan Allah dengannya. Subhanahu amma yusyrikun. Wa mithlu hadil ayat, yang serupa dengan ayat ini surat At-Taubah 31 ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 121. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu la fisqun wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun." Wala ta'kulu, janganlah kalian memakan, yakni sembelihan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, yang tidak dibacakan nama Allah saat menyembelihnya. Jangan kalian makan daging diri binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, karena itu perbuatan dosa besar, fiskun, dosa besar. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan sungguhnya syaitan-syaitanlah yang membisikkan kepada kekasih-kekasih mereka, teman golongan mereka, teman-teman sejati mereka, agar membantah kalian, yaitu menolak segala seruan kalian. Dakwahnya Nabi, dakwahnya para sahabat ditentang habis-habisan oleh musuh-musuhnya dari kalangan Yahudi, Nasara, dan juga kaum musyrikin. Kenapa? Karena mereka dibisiki oleh syaitan untuk menentangnya. Maka siapa yang menentang dakwah yang sudah datangnya dari Allah dan Rasul, yang kau ditentang, sama terkena dengan ayat ini. Inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar membisikkan kepada kekasih-kekasihnya, penolong-penolongnya, teman-teman sejatinya, untuk membantah kalian, untuk membujuk kalian, menghalangi kalian, menghadang kalian supaya kalian tidak berdakwah menegakkan kebenaran. Fa in ata'tumuhum, kalau kalian patuh sama mereka, kalau kalian mengikuti mereka, innakum la musyrikun. Kata Allah, bukan kata kita. Kata Allah, innakum la musyrikun. Kalau kalian mengikuti mereka, kemauan mereka, menghentikan dakwah, maka berarti sungguhnya kalian itu telah melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan apa? Mengikuti kebatilan. Mengikuti kebatilan dari orang-orang yang berbuat kebatilan. Wa min hadza, dari sini, berangkat dari sini, ta'atul hukam waruasa, maka mentaati para penguasa, para pemimpin di dalam menetapkan hukum undang-undang buatan manusia yang menyelisih hukum-hukum syariat agama, di dalam menghalalkan sesuatu yang haram, seperti membolehkan riba, zina, minum khamr, menyamakan laki dan perempuan di dalam pembagian waris, membolehkan bagi wanita untuk membuka hijabnya atau hijabnya, jilbabnya, dan juga membolehkan laki perempuan untuk berikhtilat, atau mengharamkan yang halal. Seperti apa mengharamkan yang halal? Melarang pernikahan poligami misalnya. Wa ma asbaha dzalika, dan berbagai hukum lainnya yang itu semuanya termasuk taghyiru ahkamillah, merubah hukum Allah, menggantinya dengan undang-undang syaitaniyah. Kata istilah para ulama, al-qawanin asy-syaitaniyah, undang-undang syaitan. Maka orang yang menyepakati, menyetujui, ridho, rela dengan perbuatan itu dan memandang itu baik, maka dia telah musyrik, telah kafir, dan kita berlindung kepada Allah dari keterjatuhan yang seperti itu. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan ini pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Hadza minni wal afu minkum. Mungkin ada pertanyaan? Kalau enggak,
kecil itu kalau syirik besar sudah jelas lah mungkin pelakunya. Kalau syirik kecil masih bisa nggak? Dia akan dibalas. Syirik besar itu menyebabkan pelakunya akan masuk neraka dan kekal di dalamnya kalau tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Tapi kalau syirik kecil, kalau dia tidak bertobat sampai akhir hayatnya, maka dia akan disiksa, tidak diampuni dosanya, tapi setelah itu dia mungkin akan dikeluarkan dari neraka. Artinya tidak kekal di dalam neraka. Namun kalau seseorang itu telah bertaubat di masa hidupnya, meskipun berbuat itu syirik besar, Allah Maha Pengampun, Allah menerima tobat, bahkan yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Allah ganti keburukan-keburukan amalannya dijadikan sebagai amal-amal baik. Ini keutamaan bertaubat. Maka sungguhnya Allah itu Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih. Jadi ancaman-ancaman syirik kufur itu supaya orang itu sadar, bukan untuk kemudian membuat mereka semakin putus asa, bukan, agar orang itu menyadari inilah kesalahan sehingga mereka mau bertobat kembali kepada Allah dan selamat dari semua ancaman itu. Hadza wallahu taala alam. Bang, sholat jenazah itu bisa dilakukan 2 kali. sholat jenazah itu hakikatnya adalah fardu kifayah. Bila sudah ada yang melaksanakan, maka tidak wajib untuk dilaksanakan kembali. Namun di dalam masalah ini ulama ada khilaf. Yang rajih insyaallah taala wallahu taala alam, yaitu boleh dilakukan 2-3 kali asal oleh orang-orang yang berbeda. Maknanya bahwa yang zahir, yang kuat, orang yang sudah menyolati jenazah tidak boleh mensolati lagi. Tapi orang yang belum menyolati jenazah dibolehkan baginya untuk mensolatinya. Sebagaimana Nabi SAW pernah kehilangan seorang wanita berkulit hitam yang dia biasa menyapu di masjid. Kemudian beliau tanya, kemana si fulana yang biasa menyapu di masjid, yang biasa membersihkan sampah, membuang sampah di masjid? Telah meninggal ya Rasulullah, semalam sudah kami makamkan. Loh, kenapa kalian tidak memberitahu kami, tidak memberitahu saya? Selagi saya hidup, hendaknya kalian, kalau ada di antara kalian yang meninggal dunia dan saya ada di tengah-tengah kalian, beritahu saya agar saya bisa menjadi syafaat baginya, yaitu mendoakan beliau, mendoakannya, mensolatinya dan memohonkan ampunan untuknya. Maka Nabi minta ditunjukkan di mana makamnya, maka ditunjukkan oleh seorang sahabat atau beberapa sahabat, dan Nabi mensolati di makam itu, mengisyaratkan bahwa beberapa hal. Pertama, boleh dilakukan 2 kali sholat jenazah atau 3 kali sholat jenazah asal orang yang belum melakukannya. Hal ini juga dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mensolati jenazah Nabi SAW yang meninggal pada hari apa Nabi meninggal? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi mensolati di waktu duha. Nabi disolati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala tidak dengan berjamaah. Mereka setiap orang mensolati Nabi keluar, sholat Nabi keluar, terus tidak ada mereka mensolatinya berjamaah. Kenapa? Karena satu, belum ditetapkan pengganti Nabi sehingga tidak ada imam di antara mereka. Maka tidak ada seorang pun dari mereka yang dan tidak patut di hadapan Nabi mereka menjadi imam bagi orang lain. Maka mereka mensolati sendiri ganti. Sehingga kapan Nabi dimakamkan? Dini hari Rabu. Dini hari Rabu setelah selesai disolatkan semuanya. Hari Selasa dimandikan, disucikan sampai hari Selasa malam kalau tidak salah, apa malam Selasa itu, malam Selasa baru mulai disolati, atau hari Selasa pagi mulai disolati, saya lupa itu. Kemudian sampai pada hari dini hari Rabu, itulah Nabi baru dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal dunia. Maka di sini berapa kali pengulangan sholat? Banyak sekali. Sampai masuk hari Rabu. Tetapi bahwa yang ada riwayat-riwayat bahwa Nabi mengulang sholat jenazah untuk pamannya Hamzah, ini hadisnya dhaif, tidak sahih. Karena orang yang syuhada mereka tidak disolati oleh Nabi SAW, meskipun boleh mereka disolati. Namun riwayatnya yang sahih insya Allah yakni tidak dilakukan sholat atas
jenazah syuhada. Wallahu taala alam. Kelas ini saja saya cukup. Naam, ahlan sahlan. Misalkan aku punya anak 3, Iya. semuanya belum balik. Naam. Terus kodaruh misalkan saya meninggal. Iya. Saya meninggal, tak lama istri saya menikah lagi. Iya. Nah, itu anak saya itu dalam tanggungannya siapa Ustaz? Apa tanggungannya pamannya? Apa tanggungannya bapak istri? Tanggungan, kalau ibu ini mampu maka tanggungan ibu. Nah, kalau suami dari ibu ini mampu, maka dia kalau mau menanggung itu lebih afdal. Seperti Nabi menanggung anak-anak dari Ummu Salamah. Berarti paman udah enggak ada. Kalau istri tidak mampu, maka paman mereka yang wajib. Paman dari saudara bapak. Tapi kan istrinya udah nikah lagi. Iya, meskipun nikah lagi, ketika bahwa dia masih dalam penanggungannya, artinya hidupnya bareng sama ibunya, maka ibunya yang berkewajiban untuk menafkainya. Dan ini yang saya baca di fatwanya Syekh bin Baz dan Syekh Lajnah Daimah. Tapi untuk paman atau Seandainya mereka membantu, misalnya ibu tidak mampu sepenuhnya dan mereka membantu, itulah yang lebih baik. Nah, mungkin saja. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam wa ahkam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.